Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaum muda dan anak-anak, selamat sore. Apa kabar? Baik, sehat semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suatu kali ada 2 daerah yang terkena bencana banjir. Lalu masyarakat di sana berteriak minta tolong supaya dibantu. Karena mereka sudah 3 hari tidak bisa makan. Mereka kekurangan makan karena banjirnya tidak surut-surut. Lalu kita semua yang ada di sini mengumpulkan makanan dan kemudian memberikan kepada mereka. Ketika kita datang ke daerah yang pertama, kita datang lalu memberikan makanan yang sudah kita kumpulkan. Lalu reaksi orang-orang yang di sana mengatakan, wah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena bantuan yang Bapak berikan kami bisa makan. Akhirnya setelah 3 hari kami semua bisa makan. Lalu dari tempat itu kita datang ke tempat yang kedua. Ketika kita datang, kita memberikan bantuan mereka kepada mereka. Lalu mereka terima itu. Lalu ketika mereka buka makanan yang kita siapkan dan sudah kita kumpulkan, lalu mereka hanya mengatakan, ya, yang dikasih mie bungkus gitu ya. Kalau cuma mie bungkus ini doang mah banyak. Mestinya kan udah tahu kita sudah tidak makan 3 hari. Mestinya makan yang berat kayak nasi, kayak ayam, kayak apa kayak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita dalam posisi memberikan bantuan kepada 2 daerah ini, kira-kira daerah mana yang akan kita bantu lagi kalau mereka minta tolong? Daerah yang pertama atau daerah yang kedua? Daerah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Kenapa kita mau membantu lagi yang kedua, daerah yang pertama, sedangkan yang daerah kedua kita nggak mau bantu lagi? Sederhananya karena mereka berterima kasih kepada kita yang sudah membantu mereka. Betul nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sering seperti itu. Dalam artian kita sering memohon, kita sering meminta kepada Tuhan,
Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita, kita berlaku bukan seperti daerah yang pertama, tetapi bersikap seperti daerah yang kedua. Kita inginnya Tuhan memberikan lebih, tetapi kita lupa. Kita mengucap syukur ataupun mengucap terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul apa enggak? Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan hal yang cukup buat kita, tetapi kita lupa untuk berterima kasih dan mengucap syukur. Atau malah bukan berterima kasih dan mengucap syukur, kita malah mengejek Tuhan. Kok cuman segini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu baru dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Nah, kenyataannya kita dengan orang lain, kita dengan sesama kita juga kerap kali seperti itu. Contoh, atau bayangkan ketika Anda sebagai orang tua sudah bekerja dari pagi sampai sore, pulang dari tempat yang jauh, nah di tengah jalan ngelihat makanan kesukaan anak Anda. Lalu capek-capek kita berhenti, kita beli makanan kesukaan mereka itu, anggaplah misalkan anak kita suka martabak gitu ya. Lalu kita belikan dia martabak. Ketika kita pulang sampai di rumah memberikan makanan itu kepada anak kita, lalu tanggapannya cuman, ya makasih ma, makasih pa. Aduh nanti kalau saya makan ini saya jadi gemuk, gimana sih gitu. Kira-kira kita sakit hati enggak? Kira-kira kita kecewa enggak? Kita kerap kali seperti itu. Atau misalkan juga kita sedang berusaha mencari kerja. Kita kesana kemari, masukin lamaran ya ke perusahaan A, B, C, D. Ketika kita sudah dapat, baru kerja seminggu sudah bilang, aduh kerja di sini nggak enak. Coba saya dapat yang lebih bagus dan sebagainya. Padahal ada begitu banyak orang lain yang berusaha seperti kita tetapi tidak mendapatkan pekerjaan sampai hari ini. Betul apa tidak? Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita bagaimana sikap kita sebagai orang Katolik untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bacaan pertama mau menunjukkan bagaimana bagaimana rahmat yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan itu luar biasa. Bacaan pertama menggambarkan bahwa firman Tuhan atau berkat Tuhan yang diberikan kepada kita setiap hari itu digambarkan seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Artinya, berkat Tuhan itu senantiasa melimpah untuk kita semua. Semuanya diberikan oleh Tuhan setiap hari dan bisa jadi kita dengan menerima itu kita berkecukupan ataupun berlebihan. Semuanya terserah dari Tuhan. Permasalahannya, apakah diri kita itu siap menerima berkat atau rahmat dari Tuhan yang kita minta setiap hari? Maka dalam bacaan Injil Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita melalui perumpamaan Tuhan itu seperti penabur yang benihnya jatuh ke berbagai macam tanah. Ada tanah yang subur, ada yang tanah yang baik, ada tanah yang penuh dengan semak belukar, ada tanah yang ada di pinggir jalan dan sebagainya. Maka hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk senantiasa mempersiapkan hidup kita, hidup Anda dan saya, supaya senantiasa siap untuk menerima berkat Tuhan yang Ia curahkan bagi kita setiap hari. Maka mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita belajar supaya hidup kita itu seperti tanah yang subur.
Dalam bacaan Injil Tuhan Yesus mengatakan, ya kalau tanah kita subur, berbuahnya macam-macam. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita belajar, kita memohon kepada Tuhan, agar hidup kita, Anda dan saya, itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi tanah yang baik. Yang setiap hari senantiasa mampu berterima kasih dan bersyukur, karena berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi hidup kita semua. Yang terutama bukan hanya kita belajar, tapi pada akhirnya mari para orang tua, kita juga belajar mendidik atau mempersiapkan anak-anak kita supaya memiliki hidup yang menjadi hidup yang seperti tanah yang subur tadi. Karena ada begitu banyak orang tua yang lupa mengajarkan bagaimana cara bersyukur dan berterima kasih kepada anak-anak kita. Bayangkan seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda sudah berusaha tetapi anak-anak kita tidak mampu mengucap syukur atau berterima kasih, betapa terlukanya kita. Ataupun sebaliknya, kalau anak-anak kita sudah berusaha, sudah berjuang semaksimal mungkin, dan kita tidak bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, betapa terlukanya anak-anak kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon kepada Tuhan supaya hidup kita, hidup Anda dan saya, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan semakin hari semakin mampu menjadi tanah yang baik. Kita hening sejenak.